Suatu hari Gloria memenuhi permintaan terakhir suaminya sebelum meninggal untuk berpindah ke rumah Spence mertuanya. Bersama Radley anaknya, Gloria menaiki pesawat dari Amerika menuju ke Australia. Ketika sampai di Silver City, mereka dijemput oleh Giles, orang suruhan Spence. Oke, Mbak Yani jelaskan dari awal, suami Gloria meninggal saat sedang menjalankan tugasnya sebagai pemadam kebakaran, Lur. Singkatnya, sampailah mereka di Buckley's rumah Spence. For your information, Lur, pekerjaan Spence adalah peternak domba. Dan Spence menganggap dingo atau anjing liar Australia adalah musuhnya, karena hewan tersebut sering menakut-nakuti hewan ternaknya. Dari awal kedatangannya, Radley telah menarik perhatian seekor anjing liar. Dan kelihatannya dia tak cukup happy berada di tempat ini. Yang pertama alasannya yaitu karena kotanya tak semaju New York. Dan yang kedua, si kakak ini selalu memanggilnya dengan panggilan Riddles bukan Radley. Dan Gloria menjelaskan bahwa si kakek ingin memiliki panggilan spesial untuk cucunya. Namun Radley tetap saja tak terima dan merasa dia tak akan betah berlama-lama di sini. Hari pertama, Radley diajak Giles keliling sekitar peternakan. Dengan teropongnya, Giles menunjukkan Radley seekor anjing yang sedang menyendiri. Menurut Giles, jarang sekali dia melihat anjing liar seperti ini. Soalnya, biasanya anjing liar dikenal selalu berkelompok. Setelah itu, Giles memperlihatkan letak sekolah baru Radley. Karena jaraknya cukup jauh, Giles mengajari Radley mengemudi ATV kendaraan segala medan untuk menuju ke sekolah tersebut. Merasa sudah bisa, Radley berkeliling dan mengabadikan pemandangan menggunakan kamera pemberian ayahnya. Sementara Gloria yang khawatir karena anaknya tak kunjung pulang, meminta tolong kepada mertuanya untuk menjemput si cucu. Saat didatangi, ternyata ATV yang dikendarai Radley terjungkir karena pengemudinya terus sibuk dengan kameranya. Di rumah, Radley ditegur Gloria karena sudah mengendarai ATV secara ugal-ugalan. Tapi bukannya sadar, Radley malah menganggap si kakek hanya mengkhawatirkan jika ATV-nya rusak. Tanpa disengaja, Spence mendengar percakapan tersebut. Paginya, Radley dengan rasa ngantuknya ikut pergi bersama si kakek ke perbatasan Buckley untuk membuat pagar pembatas. Namun kelihatannya Radley tak menyukai kegiatan ini. Kemudian saat Radley sedang mencoba, terdengar suara anjing yang menggonggong. Si kakek menyuruh cucunya agar menembak salah satu anjing tersebut. Karena alibi kakeknya untuk melindungi hewan ternaknya, jadi Radley mau, Lur. Namun dia yang noob sekali memainkan senapan gagal menancapkan peluru di salah satu anjing tersebut. Siangnya, Gloria, Radley, dan Spence pergi ke kafe. Di sana Radley merasa sedih karena ingat ayahnya kembali saat tak sengaja melihat truk pemadam kebakaran. Kemudian kesedihannya bertambah saat mendengar ajakan camping dari kakeknya. Anak yang sangat sering menghabiskan waktu bersama ayahnya untuk camping itu pun memilih tak menjawab pertanyaan kakeknya dan pergi dari sana. Radley berlari sejauh mungkin seperti lagunya Ungu. Untungnya di jalan Giles berpapasan dengannya dan berhasil mengajak Radley pulang. Tak lama setelah Radley pergi, Cobb bersama dua rekannya menemui Spence dan menyuruh dia menjual seperempat dari luas tanahnya kepada mereka. Namun Spence bersikeras tidak ingin menjual tanah tersebut. Hari ketiga di sana, Radley mengikuti ajakan dari kakeknya untuk camping. Dengan ranselnya masing-masing, mereka keluar dari wilayah Buckley. Saat beristirahat, Radley yang akan minum dibatasi kakeknya untuk tidak berlebihan agar tidak mengalami kram. Sambil menikmati istirahat, Radley mengaktifkan kameranya dan mulai mengajak kakeknya ngevlog. Sementara di peternakan, Gloria sedang membantu Giles membereskan bulu domba.
Sambil bekerja, Giles cerita sedikit tentang kisah perjalanan Spence membuat peternakan ini. Karena hari sudah gelap, Ridley dan kakeknya memutuskan istirahat. Saat itu Ridley meminjam pisau kakeknya untuk menyalakan api. Kemudian setelahnya pisau tersebut menjadi milik Ridley karena Spence tak mau menerimanya lagi. Di sana Ridley mulai ngobrol intens dengan kakeknya. Namun ada sebuah jawaban yang membuat dia tak suka sehingga dia memilih untuk meninggalkan kakeknya dan pergi ke tengah hutan. Tak berselang lama Ridley melihat seekor anjing yang kakinya terjebak pagar kawat. Selesai ditolong, anjing itu langsung pergi lur. Tak lama kemudian muncul 2 anjing lain menakuti Ridley. Dan saat anjing tersebut akan benar-benar menyerang Ridley, Spence datang menyelamatkan. Paginya mereka memilih untuk pulang. Di jalan, Spence kembali didatangi Meg dan Oscar, rekan Cobb yang menyuruh dia mempertimbangkan kembali tawaran Cobb. Namun Spence tetap kekeh dengan keputusannya untuk tidak menjual tanah tersebut. Malamnya Ridley melihat anjing yang kemarin ditolongnya ada di samping rumah. Setelah mengambil beberapa potong daging, Ridley keluar menemui anjing tersebut sambil mengaktifkan kameranya. Tak lama muncul lampu mobil yang membuat si anjing pergi. Ternyata itu adalah Meg dan Oscar yang berencana akan membakar gudang bulu domba milik Spence. Semua aksi jahat mereka sudah terekam oleh Ridley. Namun Ridley posisinya hampir ketahuan saat Meg akan mengambil bensin di mobil baknya. Untungnya si anjing yang kemarin ditolong Ridley kini balik menolong dengan menghalang-halangi Meg agar tidak jadi mengambil bensin. Hal yang sama dilakukan si anjing ketika Oscar juga akan melakukan apa yang Meg lakukan. Kemudian suara gunggungan anjing itu membuat Gloria terbangun dari tidurnya dan menyalakan lampu. Panik melihat penghuni rumah sudah bangun, akhirnya Meg dan Oscar kabur. Sayangnya Ridley yang akan turun dari mobil, jaketnya tersangkut lur. Insiden ini membuat dia terbawa 2 penjahat tersebut sampai di markasnya. Belum lama saat Ridley mengaktifkan kameranya, dia tertangkap karena kurang hati-hati. Kemudian Ridley dikurung di dalam toilet. Sementara 2 penjahat itu merasa kebingungan, soalnya sebenarnya bukan anak inilah target mereka. Orang rumah yang panik atas hilangnya Ridley meminta tolong kepada polisi untuk melakukan pencarian. Singkatnya, sampailah salah satu polisi wanita, sebut saja Mawar, ke tempat Meg dan Oscar. Orang tersebut kelihatan sangat ketakutan saat sedang ditanyai Mawar. Namun lur, saat Mawar membuka pintu toilet, Ridley sudah tak ada di sana. Merasa tak ada yang mencurigakan di sini, akhirnya Mawar pergi. Sementara 2 penjahat tadi langsung keluar mencari keberadaan Ridley. Dan anak yang sedang dicari itu kini sedang berlari dengan nafas terengah-engah. Melihat penjahat tadi mengendari mobil menuju ke arahnya, Ridley akhirnya ngumpet di dinding tebing buatan manusia. Dan usahanya berhasil tak membuat 2 penjahat tadi melihat keberadaannya. Setelah orang itu pergi, Ridley langsung kembali ke atas dan nampak sangat kelelahan. Dia yang sedang rebahan didatangi seekor ular berbisa. Untungnya anjing yang kemarin datang dan langsung melumpuhkan ular tersebut. Merasa tak asing dengan anjing ini, akhirnya Ridley melakukan perjalanan pulang bersamanya. Karena tak tahu ini di mana, Ridley akhirnya naik ke bebatuan untuk mencari petunjuk arah. Sementara Gloria yang sedang mencari anaknya tanya kepada mertuanya ada masalah apa antara Ridley dan dia. Dan si kakek menjawabi bahwa dirinya kemarin cuma meluruskan apa yang diopinikan cucunya. Kini Gloria begitu merasa terpukul karena kehilangan anaknya. Balik lagi ke Ridley, dia melakukan perjalanan sampai malam tiba.
Sambil senderan batu, Redley menghabiskan malam ini dengan perapian dan Buckley atau nama baru dari Redley untuk anjing tersebut. Paginya Redley dengan jaket yang sangat kotor mengabadikan pemandangan apik di sana menggunakan kameranya. Namun saat dia mendengar suara mobil, Redley langsung meninggalkan kamera itu dan berteriak minta tolong. Naasnya orang yang Redley teriaki adalah Mike dan Oscar. Redley kemudian langsung turun dan ngumpet di bebatuan. Untungnya yang mereka lihat adalah Buckley. Dan ini membuat posisi Buckley tak aman karena dia akan ditembak oleh Oscar. Dan beruntungnya kekeran senapan Oscar rusak sehingga dia gagal menembak Buckley. Karena saking paniknya, Redley yang kabur lupa dengan kamera berharganya. Dan dia baru sadar saat dirinya sampai di rumah kosong. Redley nampak begitu kesal karena kamera itu adalah pemberian terakhir dari ayahnya sebelum meninggal. Next, dia kembali melanjutkan perjalanan mencari sumber air. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah Redley di dekat sungai. Tapi Lur, Mike dan Oscar sudah ada di seberang dan bersiap akan menangkap Redley. Karena bingung akan kabur lewat mana, Redley memilih terjun ke sungai. Namun karena arus sungai sangat kencang, Redley akhirnya terhanyut bahkan sampai terjatuh dari atas tebing. Sementara Buckley berusaha terus mengejar Redley untuk menyelamatkannya. Beralih ke Spence, hari ini dia melakukan pencarian di beberapa toilet umum bekas pertambangan. Dan Spence merasa ada yang mengganjal hatinya saat melihat kaca toilet pecah. Setelahnya, Spence dan Gloria yang melanjutkan perjalanan berhasil menemukan kamera Redley. Spence memberitahu kabar ini kepada Mawar, sementara Gloria terus memanggil dan mencari anaknya. Tak berselang lama, Mawar datang. Karena kamera itu rusak, mereka kembali ke markas untuk membuka file di kamera tersebut menggunakan perangkat lain. Kini akhirnya mereka mengetahui apa yang dilakukan Redley dan siapa yang menculiknya. Mereka lalu menemui Mike dan Oscar. Dan dari sana mereka mendapat informasi bahwa Redley belum lama ini terjun dari sungai. Pencarian berlanjut di tepi sungai. Terlihat Gloria sudah sangat frustasi karena anaknya tak kunjung ditemukan. Di tempat yang tak jauh, Redley baru tersadar dari pingsannya setelah dibangunkan Buckley. Setelah melepas jaketnya untuk dijadikan pelindung kaki, Redley mencari bebatuan untuk dijadikan tempat istirahat mereka. Tapi dari kejauhan terlihat 2 ekor anjing liar sedang mengintai dan mulai mendekati mereka. Karena anjing-anjing itu semakin mendekat, Redley dengan cepat membuat lingkaran perapian menggunakan pisau pemberian kakeknya. Namun karena sudah sangat lelah, akhirnya Redley kembali jatuh pingsan. Buckley mencari pertolongan dan dia berhasil menemukan keluarga Redley. Merasa ada seekor anjing yang ingin menunjukkan sesuatu kepadanya, akhirnya Gloria pergi mengikutinya. Kini akhirnya Gloria dan Spence berhasil menemukan Redley. Beberapa hari kemudian, Redley bersama keluarganya membuat acara yang bernama Redley's Theater. Sebelum acara dimulai, Redley yang sedih karena kameranya rusak dibuat senang oleh kakeknya karena dia berjanji akan membelikan cucunya kamera setelah dia membantunya memasang pagar kawat. Dan semenjak itu akhirnya hubungan mereka menjadi sangat dekat. Sudah banyak orang yang menanti acara dimulai di tempat yang didesain seperti bioskop. Saat Redley mulai memutar satu persatu video, Spence langsung terharu karena melihat video anaknya yang sudah sangat lama sekali tak bersamanya sebelum akhirnya meninggal. Di situasi ini, Buckley yang mendengar suara gonggongan temannya keluar dari acara tersebut. Kemudian Redley yang peka ikut keluar. Memahami Buckley ingin gabung bersama para anjing lainnya, akhirnya Redley merelakan Buckley pergi. Sebelum si anjing pergi, Redley memberikan pelukan perpisahan untuk Buckley.
Kemudian film ditutup dengan Buckley yang sedang bermain bersama kawanannya dan film pun selesai.